Berdiri. Anak buah Huo Yize dihalangi di pinggir kota. Kalau tidak ada bantuan lagi, Gio keluarga Qin tidak bisa diambil kembali. Aku juga bisa mati di sini. Bukannya Derek 24 jam, kenapa teleponnya tidak diangkat? Aku kasih 50 juta. Bawa aku pergi dari sini. Kenapa? Kurang? Ban mobilku kempes. Tidak bisa jalan. Obat birahi. 100 juta. Walaupun aku sudah pensiun, tapi dia tawarinnya kebanyakan banget. Kenapa belum pergi? Aku kasih diskon 20%. Tunggu di mobil. Saudara-saudara, mari kita berunding. Kalian. Serang sekalian saja. Jangan ikut campur. Serahkan orangnya. Bos, cewek ini cantik banget, sangat berkarakter. Bagaimana kalau... Jangan banyak omong, mengganggu urusan cari duit gue. Kamu tunggu saja. Jago juga. Lumayanlah, senilai 80 juta. Bayar dong, kalau nggak bayar, kamu juga aku hajar. Kerja sama yang menyenangkan. Kak, kamu baik-baik saja? Aku terlambat datang. Dia nggak akan mati. Cuma, kena obat itu. Perlu cari orang untuk menyelesaikannya. Gak usah cari orang. Aku sangat puas denganmu. Kak, kamu mau apa? Pelan-pelan. Aku baik-baik saja. Tentu saja kamu baik-baik saja. Ini cuma memberimu pelajaran. Kamu tahu siapa aku? Aku ini, tunangan cucu tertua keluarga Qin di Yunjing. Hanya dengan beberapa kalimatmu tadi, sudah cukup untuk membuatmu mati berkali-kali. Keluarga Qin. Qin Zixuan. Bagus kalau kamu tahu. Ternyata ini keponakan perempuanku. Gio keluarga Qin sudah ketemu belum? Belum. Orang-orang itu nyembunyiin gioknya, kami nggak bisa nemuin. Tapi katanya, Wei Ni, pencuri legendaris yang udah pensiun, sekarang ada di dalam negeri, Bapak Xie. Gimana kalau kita coba cari dia? Oke. Ini dia keluarga Qin. Kelihatannya, yang nggak istimewa juga. Aku nggak telat, kan? Ji Wennuan. Kamu meskipun nggak pernah sekolah tinggi, tapi sopan santun paling dasar harusnya ngerti, dong. Hari ini datang ketemu orang tua, lihat nih. Ini pakaian apa sih? Pengemis di jalanan lebih rapi dari pakaianmu? Kan nggak ada yang ngajarin aku. Soalnya waktu aku 7 tahun, ibu yang mengikat aku, terus buang ke tong sampah. Anak yang nggak dididik orang tua, ya beginilah jadinya. Kamu. Ibu. Kak, jangan marah dong. Ibu emang gitu, mulut pedas tapi hati lembut. Ibu, apa yang ibu mau bilang? Bicaralah baik-baik sama kakak. Kayak yang udah dibicarain, Zixuan, sekarang umurnya 24 tahun, udah waktunya nikah. Nah, Zixuan, latar belakangnya bagus, pendidikannya tinggi, tapi kamu, selama ini tinggal di desa, nggak punya apa-apa. Mending dari sekarang, batalkan pertunangan ini. Biar nggak malu. Mau batalkan pertunangan? Menurutku, ini cuma buat kasih tempat ke orang lain. Kak, keluarga Qin itu keluarga besar dan terhormat, banyak aturannya. Kamu udah terbiasa bebas di desa, kalau kesana pasti nggak bakal nyaman. Terus lagi, kamu sama Kak Zixuan gak ada perasaan, kalau kesana pasti hidupnya sengsara. Kamu bilang, bagaimanapun juga, aku adalah putri asli keluarga Ji. Masih lebih baik daripada kamu yang salah dirawat, selama bertahun-tahun ini, kamu bilang kamu merebut tempat orang, selama bertahun-tahun. Kok berani-beraninya sini ngomongin orang? Ji Wennuan, kok kamu ngomong sama Tongtong kayak gitu? Kamu buru-buru apa sih? Meskipun prosesnya bakal berliku, tapi kamu tenang aja, pertunangan ini pasti akan kubatalkan. Tante Qin.
sudah pulang ya? Lama tidak bertemu, Tongtong semakin cantik. Ayo, silakan duduk di dalam. Kamu sudah pulang. Sudah pulang. Di mana Zixuan? Kenapa tidak melihatnya? Pagi, pergi menjenguk buyutnya. Baru saja pulang. Kalau tahu kakak Zixuan pergi menjenguk buyut, kami akan datang lebih lambat, supaya kakak Zixuan bolak-balik seperti ini. Oh ya, buyut beliau kesehatannya bagaimana? Setelah sibuk ini selesai, saya akan menjenguknya. Terima kasih atas perhatianmu. Jinyi ya, bagaimana kamu mengajarnya, hingga jadi gadis yang begitu penurut? Tidak tahu pemuda dari keluarga mana, yang begitu beruntung, bisa menikahinya sebagai menantu. Tongtong ya, sejak kecil sudah tidak merepotkan. Zixuanmu juga tidak kalah bagus. Hari ini saya datang justru untuk urusan Zixuan. Ji Wennuan. Giliran saya. Jangan banyak bicara. Yang saya suruh kamu siapkan, barang tanda pertunangan, cepat keluarkan. Bukan, kamu buru-buru apa? Tadi saya sambil kalian mengobrol, saya pikir-pikir. Pertunangan ini, kamu bilang, saya tidak ingin membatalkannya. Apa katamu? Bukankah Ibu Ji yang bilang, Qin Zixuan ini, latar belakang keluarganya bagus, pendidikannya tinggi, semuanya bagus. Kamu bilang, pria yang begitu baik, mengapa saya harus membatalkannya? Kamu tidak bercermin dulu? Kamu pantas menikah dengan Zixuan? Kalau kamu tidak ingin kami menikah, kamu cari cara sendiri. Tapi sepertinya tidak mudah. Kalau tidak, kamu tidak mungkin jauh-jauh memanggil saya ke sini. Ji Wennuan. Ibu Ji, urusan ini masih ada ruang untuk bernegosiasi. 2 syarat. Pertama, saya menuntut keluarga Ji secara resmi mengakui ke publik bahwa saya adalah putri tertua yang sebenarnya. Kedua, saya menuntut kompensasi untuk pembatalan pertunangan, 100 juta. Ji Wennuan, kamu lancang? Kamu kira ini tempat apa? Saya sarankan kamu segera serahkan barang tanda pertunangan. Kalau tidak, Chang Jun, pinjam orang rumahmu sebentar. Panggil orang. Kamu serahkan sendiri atau digeledah? Geledah? Baiklah. Itu tergantung mereka apakah punya kemampuan. Benda tidak tahu menyesal. Kalian serang bersama. Tangkap dia, jangan takut melukainya. Ibu, tuan muda sudah datang. Paman keempat juga datang. Berhenti. Berhenti. Sudah terlambat. Berhenti. Kak Zixuan, aku takut. Kau ini perempuan kasar, sedang apa? Aku lagi mukulin orang. Masa nggak kelihatan? Menyuruh sekelompok orang mengepung seorang gadis kecil. Sopan sekali kalian. Tuan keempat, bukan begitu. Cepat pergi. Rupanya dia tuan keempat. Tuan keempat, kedatangan Anda sangat tepat waktu. Kebetulan sekali. Mau kasih lihat sesuatu yang bagus nih. Adik ipar perempuan menggoda kakak ipar laki-laki. Anak orang kaya ingkar janji, berkeliaran dengan adik ipar perempuannya. 2 judul ini, gimana menurut kalian? Aku sendiri aja merasa sangat heboh. Ji Wennuan. Jangan tunjuk aku. Pilih. Mau kasih aku 1 miliar, umumkan identitasku lalu batalkan pertunangan, atau mau aku sebarkan semua barang ini kemana-mana? Ji Wennuan, kamu masih muda, kok bisa jahat banget sih? Kamu nggak sadar, kalau begini bisa merusak hidup Tongtong? Kalau kamu benar-benar berani lakukan ini, percaya nggak, seumur hidupmu? Diam, Nyonya Ji. Apa kamu agak terlalu percaya diri? Mata mana yang lihat aku mau jadi anakmu? Kuterangkan, jadi anakmu itu nggak menarik sama sekali bagiku. Dan, sebaiknya jangan lagi cerewet dan menggangguku. Kalau tidak, hal ini seluruh Jiangcheng bahkan seluruh Yunjing akan tahu, bahwa putri yang dibesarkan dengan hati-hati oleh Nyonya Ji, adalah seorang yang menggoda tunangan kakaknya, selingkuh dengan sengaja, wanita. Ji Wennuan, kamu berani-beraninya menginjak keluarga kami, bukan keluarga yang bisa kamu remehkan. Kamu sendiri yang gagal mendidik anakmu. Jangan libatkan keluarga Qin. Paman, masalah perasaan hanya yang mengalaminya yang paham. Aku dan mama semuanya demi kakak. Aku bagaimanapun tidak apa-apa. Tapi kakak dia seharusnya tidak melibatkan Anda dan keluarga Qin ke dalam masalah ini. Membuat Anda marah seperti ini. Betul. Masih Tongtong yang paham dan bijaksana. Tidak seperti anak liar ini, kami pusing memikirkan dia. Dia malah tidak hanya mengganggu Tongtong, tapi juga selalu membantah aku. Sudah kubilang, masalah Qin Changjun dan Qin Zixuan apa hubungannya dengan aku dan keluarga Qin? Apa kalian pikir karena aku sudah tua, belum pernah pacaran? Jadi tidak paham cinta dan mudah dibodohi?
Bukan itu maksudku, Paman. Paman. Bahkan ayahmu, Jirongshan, ketika bertemu aku harus bersikap sangat hormat dan memanggilku Tuan keempat. Maaf, Tuan keempat. Yang harus kamu minta maaf bukan aku. Tuan keempat. Tidak mau? Maaf ya, Kak. Ini salahku. Aku seharusnya tidak bersahabat sejak kecil dengan Kak Zixuan dan saling cocok. Aku seharusnya tidak, meski tahu kalian tidak punya perasaan, tetap tidak bisa menahan diri untuk bersamanya. Ini salahku. Anda boleh memukul atau memarahiku. Tapi Anda seharusnya tidak melibatkan keluarga Qin. Tutup mulut kotormu itu. Ku beritahu kamu, jelas-jelas kamu dan Qin Zixuan kalian berdua yang berbuat hal memalukan itu. Kenapa bilang aku yang melibatkan keluarga Qin? Terus lagi, jelas-jelas Qin Zixuan sendiri yang tidak tahu malu, memalukan keluarga Qin, tapi aku baru pertama kali lihat, ada orang yang membahas soal jadi pelakor dengan kata-kata yang begitu anggun. Aku peringatkan kamu, mulai sekarang jangan panggil aku kakak lagi. Setiap kali dengar kamu panggil kakak, aku merasa jijik. Sudah cukup omongmu. Menurutmu? Menurutku tentu saja belum cukup. Aku kesini hari ini untuk membatalkan pertunangan. Baik, batal. Kamu kan cuma mau uang, 100 juta aku kasih. Sekarang juga, pergi dari rumahku. 100 juta? Sekarang tidak cukup. Harus 200 juta. Kok jadi 200 juta? Kamu gila uang ya? Kamu pikir pertengkaran tadi sia-sia? Kamu. Baik. Kalau begitu 200 juta. Apa? Pak, tunggu sebentar. Ada apa? Kurang uangnya? Bukan begitu juga. Cuma mau mengajak Pak makan. Pak. Untuk urusan hari ini, saya harus berterima kasih pada Pak. Saya ingin tahu apakah Pak tertarik untuk terus bekerja sama dengan saya. Terus bekerja sama? Uang yang Qin Zixuan hutang pada saya, akan saya simpan untuk Anda. Nanti setelah uangnya diterima, kita bagi 2. Saya tidak tertarik dengan uang. Bagaimana kalau begini? Saya yang akan menagih uangnya untukmu, semuanya untukmu, tidak kurang sedikit pun. Kalau begitu Anda tidak mau apa-apa? Bukan juga. Tapi saya belum memikirkannya untuk saat ini. Nanti setelah saya memutuskan, akan saya beritahu. Setuju. Sama-sama, kerjasama yang menyenangkan. Sama-sama, kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih, Pak, sudah mengantarkan saya pulang. Ini nomor saya. Simpan saja. Nomor? Pak, Anda tidak pakai WeChat? Kamu tulis saja. WeChatmu untukku. Nanti saya tambahkan. Oh. Cari yang ini saja. Terima kasih Pak, sudah mengantarkan saya pulang hari ini. Kalau begitu saya masuk dulu, tidak mengganggu istirahat Anda. Hati-hati di jalan. Kamu atur saja. Beli rumah sebelahnya. Baik. Selamat malam, Direktur Lu. Nuan, hari ini kamu ke keluarga Qin untuk membatalkan pertunangan? Iya. Sebelumnya kamu kenal dengan Pak? Sebenarnya tidak juga. Tapi dia orangnya baik. Dia juga menolongku. Si Yue, aku. Aku tiba-tiba ingat sesuatu. Nanti aku bicara lagi denganmu ya. Astaga. Aku tadi mematikan telepon Qin Yichen. Pak. Ji Wenwan. Seumur hidupku, ini pertama kalinya teleponku ditutup orang. Tadi telepon dengan siapa? Teman. Laki-laki? Maaf ya Pak, aku tidak sengaja menutup teleponmu. Aku cuma belum sempat menyimpan nomor Bapak. Aku janji tidak akan ada lagi. Ngomong-ngomong, ada perlu apa Pak? Aku sudah menambahimu di WeChat. Kamu belum menerimanya. Cuma ini? Oke, sekarang juga aku terima. Langsung. Apa yang baru saja kulakukan?
Aku menutup telepon Qin Yichan lagi. Nuan, Qin Wen, orang kepercayaan Pak, siang tadi mengirim email ke Winnie, 200 juta, untuk membantumu mengambil kembali giok Qin yang direbut itu. Tapi kamu sudah pensiun, gimana nih? Mau diterima? 200 juta. Sudahlah, bantu dia sekali saja. Kirimkan fotonya padaku. Aku terima. Sudah datang semua. Ji Wenwan. Ketemu orang yang lebih tua, nggak tahu sopan santun. Dari desa, belum pernah lihat barang bagus seperti ini ya? Kamu berlutut dan sujud memberi salam pada semua orang, aku akan memberikannya padamu. Ini anjing siapa? Kok keluar rumah tanpa tali? Terang-terangan dilepas buat menggigit orang. Kamu bilang siapa anjing? Siapa yang nanggap? Dialah. Kampungan, akan kusobek mulutmu. Wah, kok sampai bersujud? Aku juga nggak punya uang buat kamu. Ji Wenwan, kamu anak liar, ada yang lahirin, nggak ada yang ajarin, mau menikah dengan Tuan Qin, mimpi kali. Dia dengan Tongtong baru jodoh yang cocok, sedangkan kamu, nggak pantas buat mengikat sepatu mereka. Memang, pria brengsek dan wanita murahan, memang jodoh yang cocok. Kamu. Kakak. Jangan begitu, aku tahu ini salahku. Tapi kalau ada masalah, serang aku saja. Lihat, bisakah kamu membatalkan pertunangan itu? Keluarga Ji sampai hari ini susah sekali mencapainya. Pergi. Tongtong, kamu baik-baik saja? Tongtong. Ji Wenwan, aku perintahkan kamu minta maaf pada Tongtong, dan juga, besok pergi ke keluarga Qin untuk membatalkan pertunangan. Memerintahku? Kamu pantas? Kalau kamu benar-benar buru-buru, ya kembalikan dulu 200 juta dari keluarga Qin itu. Asal uangnya sudah siap, foto, barang bukti, apapun yang kamu mau, aku berikan. Kamu. Sudah. Ribut amat. Kayak apa sih? Duduk semua. Wenwan. Kamu pulang kali ini, aku dan ibumu sudah berdiskusi. Kami berencana untuk memasukkanmu ke Mingde. Tongtong juga ada di sini. Kalian bisa saling menjaga. Oh, aku pikir-pikir dulu. Pikir-pikir? Mau pikir apa lagi? Dengan kondisimu yang begitu, Mingde mau menerimamu? Itu cuma karena aku. Sok tinggi amat. Iya, betul. Ini ada 2 juta rupiah. Ambil dulu buat jajan. Beli apa saja. Kalau gitu, aku tidak sungkan ya. Kalau tidak ada hal lain, aku duluan ya. Tunggu dulu. Wenwan. Masalah keluarga Qin dulu. Aku sudah dengar. Mengenai pernikahan dengan Qin Zishuan. Tongtong memang lebih cocok daripadamu. Dan lagi, bukannya kamu dan Xie saling tertarik? Manfaatkan kesempatan ini. Kalau nanti Xie bisa membantu keluarga Ji, maka keluarga Ji pasti akan. Keluarga kalian memang tidak bisa berubah. Wenwan, Selama bertahun-tahun ini, aku selalu berharap kamu bisa menggantikan posisiku. Guru, Anda tahu, aku tidak suka urusan seperti ini. Aku sudah tua. Mingde adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Aku tidak ingin ia hancur di tanganku. Baik, aku akan pikirkan lagi. Halo, Guru, ini Wenwan. Mengganggu Anda di jam segini, maaf ya. Tidak ada apa-apa. Aku cuma ingin memberitahu, beberapa waktu lagi aku akan mulai bekerja di Mingde. Tidak usah, aku bisa sendiri. Baik. Kalau gitu, tidak mengganggu istirahat Anda. Xie, beberapa waktu lagi aku akan mulai kerja di Mingde. Beberapa hari lagi ada acara amal. Apa Anda mau datang? Kamu ingin aku datang? Baik, aku akan datang. Si Yue, kamu yakin ini lantainya? Tidak yakin, tapi gedung ini yang paling ketat penjagaannya adalah di sini, dan lantai 48. Aku rasa
Seharusnya salah satu dari dua lantai ini. Lebih baik kamu benar. Kalau tidak, berangkas model terbaru. Kamu seharusnya benar. Ah, baguslah. Yi Xiangxing. Kenapa dia di sini? Serahkan barangnya. Kapan Yi Xiangxing pulang ke negaranya? Aku juga tidak tahu. Dia sengaja menyembunyikan jejaknya. Aku tidak bisa melacaknya. Lalu kapan dia pergi? Di Inggris, tidak mungkin membiarkannya pergi terlalu lama. Perkiraanku, tidak akan lama tinggal. Kamu periksa apa yang dia lakukan setelah pulang. Aku akan berusaha menghindarinya. Wenwan. Xie. Kamu kebetulan banget ya baru pulang kerja. Ah iya. Kamu gimana? Lembur ya? Aku lembur apaan? Aku aja belum mulai kerja. Terus malah malam-malam begini. Kamu lagi jalan-jalan? Ini kan dekat sama tempat kerjaku nanti. Aku nanti mau ke Mingde, mau lihat-lihat dulu. Tapi Mingde ada di sisi barat Jiangcheng. Ini kan sisi timur. Iya ya, gak heran aku nyasar. Aku nyasar itu. Kebetulan ketemu kamu. Bisa tolong anterin aku pulang? Aduh, malu-maluin. Nuan, dia percaya nggak? Siapa yang tahu? Terima kasih, Pak Si sudah anterin aku pulang. Kamu cepat-cepat istirahat ya. Sampai jumpa. Kamu gak merasa bajunya mirip baju ninja ya? Cari tahu dia pergi kemana saja malam ini. Baik, Pak Si. Kakak, akhirnya kamu datang. Kakak. Kayaknya kamu sangat ingin aku jelasin ke orang Mingde tentang hubungan cinta benci kita ya. Ji Wenwan, aku sarankan jangan bicara hal yang tidak perlu, bicara pun tidak ada yang percaya, kamu cuma gadis kampungan dari desa. Berdasarkan apa kamu mengaku sebagai Nona Ji, lebih baik kamu diam saja, kalau tidak, aku punya banyak cara untuk menyingkirkanmu. Wah, akhirnya tidak berpura-pura lagi, mau menyingkirkanku? Coba saja. Benar-benar orang udik yang tak tahu apa-apa. Berani juga membantah Tongtong. Tongtong bicara padamu itu sudah memberi muka. Jangan tidak tahu terima kasih. Dikasih muka malah tidak mau. Dengar? Jangan dikasih muka malah tidak mau. Nona Ji, ayo, aku antar kamu lapor diri. Baiklah. Kak Lily, ini rekan kerja baru, Ji Wenwan. Tongtong, kenapa sampai kamu yang datang sendiri? Suruh orang lain saja kalau ada urusan. Kan ini hari pertama karyawan baru masuk. Menurutku dia masih banyak yang belum paham. Perlu diajari sama Kak Lily. Oh, aku paham. Ji Wenwan, ya. Jam berapa baru datang lapor? Lagi pula, pakaian apa ini yang kamu kenakan? Kira ini pasar? Sungguh tidak tahu kenapa harus menerima barang murahan sepertimu. Jangan kira masuk sini sudah aman. Kalau aku tidak suka padamu, kamu tetap harus angkat kaki. Wah, sombong sekali. Di dalam Mingde yang terkenal hebat, ternyata seperti ini. Benar-benar membuka mataku.
Pak Xie? Dia kok di sini? Hari pertama kerja, aku tidak tenang memikirkanmu, jadi datang untuk melihatmu. Kamu siapa? Saya sedang mendidik karyawan saya sendiri. Ada hubungan apa denganmu? Dia sendiri yang memilih bekerja di bawah saya. Itu sama saja seperti anjing saya. Saya manajer di sini. Kamu itu siapa? Berkelakuan seenaknya di sini. Keluar. Ah, Kak Lili, aku masih ada urusan. Aku duluan pergi ya. Jangan pergi dulu. Bukannya tadi bilang mau mengajarkanku sesuatu, ajarin dong. Iya, Tong-Tong. Jangan buru-buru pergi. Oh, ternyata kamu yang mengaturnya. Ah, tidak, bukan aku. Kak Lili, aku cuma memberitahumu dia itu rekan kerja baru. Kapan aku menyuruhmu berkata seperti itu tentang dia? Tong-Tong. Bukannya tadi kamu yang menyuruhku. Aduh, kamu memang terlalu baik hati. Orang seperti dia memang perlu dididik. Siapa yang bilang perlu dididik? Tentu saja yang baru datang ini. Karyawan baru kan memang perlu diatur. Jadi karyawan baru memang harus dididik, begitu? Kalau begitu, kamu juga pergi ke tempat lain untuk merasakan pendidikan seperti ini. Maksudmu apa? Kamu dipecat. Kamu siapa? Berdasarkan apa memecatku? Pak Xie, ternyata Anda di sini. Pak Xie. Direktur Shu. Dia itu. Kerjasama antara grup Qin dan Mingde, sepertinya perlu dipertimbangkan lagi. Pak Xie, bukannya kita sudah sepakat sebelumnya? Kenapa tiba-tiba perlu dipertimbangkan lagi? Apa ada yang kurang dari kami? Silakan Anda katakan, kami akan segera perbaiki. Manajer ini beruntung membuat saya menyaksikan wajah asli Mingde. Internalnya sudah busuk sampai begini, perusahaan seperti ini mungkin tidak akan bertahan lama. Pak Xie, tenang saja, ini hanya kasus individual. Percayalah, saya mampu menanganinya dengan baik. Tunggu sebentar. Kamu dipecat. Direktur Su. Saya hanya sedang mendidik karyawan baru. Bukan saya. Dia yang menyuruhku melakukan itu. Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak. Memang kamu. Kamu yang menyuruhku sengaja menyusahkannya. Kamu yang membuatku dipecat. Ribut sekali. Perusahaan Anda sangat suka di depan orang luar seperti saya bermain sandiwara. Satpam, mana orangnya? Seret keluar. Direktur Shu. Bukan saya. Benar-benar bukan saya. Direktur Shu. Ji Wenwan, kamu tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Ye, makasih ya tadi. Gak apa-apa, walaupun aku gak turun tangan, kamu juga gak bakal diganggu. Kok kamu sering bantu aku sih? Mungkin karena aku orangnya baik kali ya. Kalau gitu, acara amal besok. Kamu dateng gak? Dateng. Nanti ketemu di sana ya. Masuk. Ye, kami tidak bisa melacak rute pasti Nona Ji malam itu. Dia kayaknya cukup berpengalaman, menghindari semua kamera di jalan. Tapi, kami nemu dari rekaman dashcam sebuah mobil, Nona Ji kayaknya pergi ke gedung grup D. Itu loh, yang nyuri giok bapak itu. Katanya grup D baru-baru ini kehilangan barang penting. Iya, persisnya malam bapak ketemu Nona Ji itu. Anak kecil ini bukan main kemampuannya. Rahasianya juga banyak ya. Karena dia gak mau aku tahu rahasianya, ya udah aku pura-pura gak tahu aja. Ngerti? Siap, Ye. Susah-susah libur kerja, banyak banget orang. Kenalan sama teman-teman dong. Soalnya aku lagi nungguin orang. Nungguin siapa? Coba tebak. Tapi aku bentar lagi ada urusan, gak bisa nemenin kamu. Gak apa-apa, kamu urusin dulu aja. Ye, Pak Si dan rombongan sudah sampai. Oke. Aku harus pergi dulu, jangan sembarangan pergi sendiri, hati-hati. Ye, kamu khawatir sama keselamatanku? Kalau ada apa-apa, ingat cari aku ya. Oke, aku ngerti. Ayo pergi. Kamu lihat cewek baru di Mingde belum? Cakep banget. Iya, badannya, mukanya. Wah. Cuma terlalu sombong, gak mau ngomong. Iya, gak mau ngomong sama kita sih biasa aja. Tadi aku lihat Yung Master Shen dateng, dia juga gak kasih muka. Iya. Diam aja sana. Wah, Yung Master Shen ini tertarik sama karyawan baru kami ya. Wah,
Ini kan Nona Ji yang lemah lembut dan bijaksana. Memang tertarik. Bisa bantu aku gak? Tentu saja. Dia cuma kerabat jauh keluarga kami, orang kampungan dari desa. Kalau bisa disukai yang Master Sen, itu kehormatan buat dia. Sebentar lagi. Yang Master Sen cuma perlu nunggu kabar baik di dalam aja. Baik Pak Wang, tenang saja. Ji Wenwan hanya seorang antek tanpa latar belakang. Tapi kita sudah sepakat. Aku akan menyerahkannya kepada Anda. Anda harus memberikan proyek Chengdong kepada saya. Aduh. Wenwan, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku tidak sengaja. Bagaimana kalau begini? Aku akan mengajakmu ke atas untuk ganti baju. Baiklah. Wenwan, bajunya ada di dalam. Aku akan menunggu di pintu untuk menjagamu. Cepat masuk. Kamu yakin mau aku masuk? Tentu saja. Hari ini yang datang semuanya tamu terhormat. Kamu dengan kondisi seperti ini bagaimana bisa bertemu orang? Cepat masuk. Berhenti. Suishu, apa yang ingin kamu lakukan? Ibu, aku. Direktur Shu, Anda sekarang mau saya masuk? Suishu, kamu sangat mengecewakanku. Ibu, dengarkan penjelasanku. Ibu, jangan panggil aku ibu. Kamu harus memanggilku Direktur Suishu. Dulu, kamu hampir menggunakan cara seperti ini yang hina untuk menghancurkan Mingde. Sekarang kamu masih tidak menyesal. Sekarang aku sudah memutuskan. Mulai hari ini, aku akan mencabut jabatanmu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi Direktur Pelaksana Mingde. Ibu, kamu tidak bisa seperti ini. Ibu, semua yang kulakukan ini untuk Mingde. Mingde membutuhkanku. Ibu, aku. Oh ya, Ibu, bukankah kamu bilang pewaris yang kamu cari sebelumnya dia tidak setuju? Bukankah kamu bilang dia tidak menerima? Sekarang hanya aku yang merupakan pewaris satu-satunya. Selain aku, siapa lagi yang bisa mewarisi Mingde, Ibu? Jadi karena aku tidak setuju, kalau begitu, baiklah. Sekarang aku setuju. Kamu. Guru, aku sudah memutuskan. Aku akan mengambil alih Mingde. Anda benar. Jerih payah Anda tidak boleh sia-sia. Kamu. Ji Wenwan, kamu ternyata adalah. Tidak, akulah yang seharusnya. Ibu, aku adalah putri kandungmu. Akulah satu-satunya pewaris Mingde. Ibu, kamu tidak bisa seperti ini. Ibu. Penjaga. Bawa keluar anak durhaka ini. Ibu, kamu tidak bisa seperti ini. Ibu, Ji Wenwan. Dasar perempuan jalang. Aku pasti tidak akan membiarkanmu. Wenwan, maaf. Guru, ini bukan salah ibu tidak perlu minta maaf padaku. Hanya saja, tentang aku yang mengambil alih Mingde ini, bisakah ibu jangan umumkan dulu keluar? Aku akan cari orang yang bisa kupercaya untuk mengurus Mingde menggantikanku. Lalu, setelah ibu kembali berkuasa, baru umumkan identitasku. Baik, akan kulakukan seperti katamu. Guru, tentang kejadian hari ini, jangan ibu pikirkan terlalu dalam. Baik. Kalau begitu, aku ada urusan duluan ya. Kalau begitu, aku tidak menahanmu. Cepat pergilah. Kakak. Ada apa? Aduh, kakak. Kenapa bajunya jadi seperti ini? Kamu keluar untuk ganti baju, ya? Bukan, aku tidak bawa baju ganti. Hah? Wah, kebetulan sekali. Aku punya baju ganti, aku antar kakak ganti ya. Kenapa caranya selalu sama saja? Tidak bisa cari yang lebih segar? Baiklah. Ayo. Semoga kerja sama kita sukses. Nona Ji sebelumnya dibawa pergi orang, sampai sekarang belum kembali, aku rasa ada yang tidak beres. Maaf, semuanya. Ada urusan mendadak. Minta izin sebentar. Siapa yang membawanya pergi? Xu Yishu. Tapi Xu Yishu baru saja diusir keluar, tapi Nona Ji tetap tidak terlihat. Segera bawa dia kembali padaku. Ini dia, Kak. Kakak masuk saja. Aku pergi dulu. Pergi.
Kamu tidak takut setelah kamu pergi, aku tidak masuk? Tidak mungkin. Malam ini banyak orang, kakak pakai baju seperti ini sangat tidak sopan. Kakak pasti tidak akan melakukannya. Baiklah. Ji Yutong, biar kulihat jebakan apa lagi yang kau siapkan untukku. Tuan keempat. Kenapa ke sini? Bajuku kotor. Bohong, kamu jelas-jelas mau lihat. Mereka akan berbuat apa padamu? Bukannya aku sudah bilang, kalau ada masalah, cari aku? Kamu anggap omonganku angin lalu saja, ya? Aku baik-baik saja. Aku bisa selesaikan sendiri dengan baik. Aku akan khawatir. Tuan keempat, kenapa kamu begitu baik padaku? Aku. Jawab aku. Tuan keempat. Kamu jangan macam-macam, kalau lain kali ketemu masalah seperti ini, ingat, cari aku. Jangan nekat sendiri. Bu, lagi cari apa? Ji Wenwan, barusan masih di sini makan. Sekejap sudah hilang, anak liar ini, lari ke sana kemari, nggak takut bikin masalah buat keluarga Ji. Bu, aku barusan kayaknya lihat Ji Wenwan naik ke lantai atas. Gak tahu ngapain. Naik ke atas? Ke lantai atas? Lantai atas itu hotel. Dia ke hotel ngapain? Gak tahu ya. Oh, kayaknya dia naik sama seorang pria. Apa? Ji Wenwan pergi ke hotel sama seorang pria? Bagus. Perempuan jalang ini. Cari media yang ikut pesta malam ini, suruh ke sini. Aku akan hancurkan nama Ji Wenwan. Ji Wenwan. Ji Wenwan. Jangan sembunyi. Aku tahu itu kamu. Pesta amal belum selesai, kamu sudah tak sabar ngekos sama pria lain, memalukan. Ji Wenwan, dasar perempuan brengsek. Muka keluarga Ji habis dipermalukan olehmu. Bu, jangan begitu. Bagaimana kalau ada kesalahpahaman? Sudah nggak punya malu, masih nutup-nutupi apa? Kalian lagi cari aku? Kalian mencari aku? Kamu kok di situ? Kok bisa kamu? Aku ini gadis perawan, habis kamu lihat semua. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Pergi, jangan asal rekam. Gadis perawan? Lihat dulu dirimu sendiri, Li Xingyue. Kamu pantas, Shen Yuchai juga ada di sini. Mana mungkin giliranku untuk bertanggung jawab? Dengar ya, meskipun semua perempuan di dunia ini sudah mati semua, jangan bermimpi seperti itu. Bukan, aku tiba-tiba diseret masuk. Shen Yuchai kupukul sampai pingsan. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Rekam apa sih? Kalian pergi sana. Tidak dengar? Ji Yutong. Bukannya kamu bilang lihat sendiri Ji Wenwan naik lantai atas dengan pria lain? Dia itu Ji Wenwan? Ah? Lihat perbuatanmu. Aku kenapa? Aku tadi cuma pergi ke kamar kecil. Ada masalah apa? Lepaskan tanganmu, kamu itu siapa? Berani-beraninya memeluk Zixuan kami. Zixuan, ada apa? Ya karena dia. Wanita bodoh. Sebelumnya kan seperti barang berharga dilindungi. Kok sekarang berbalik secepat ini? Semua ini pasti kamu yang sengaja atur, ya? Ji Wenwan, kamu benar-benar hina. Qin Zixuan, apa otakmu bermasalah? Apa aku yang panggil kamu ke sini? Atau aku yang suruh wartawan-wartawan ini datang buat rekam? Apa kamu gila? Cukup, hari ini, kejadian ini. Setiap orang yang hadir di sini, tidak boleh ada yang membocorkannya. Kalau tidak, berarti melawan keluarga Qin kami. Keluar. Pergi? Kalau mau main akal-akalan, main yang canggih sedikit. Wanita bodoh, ayo pergi. Kakak Zixuan, kamu tidak boleh pergi. Wah, seru sekali ya. Sudah lama aku tidak melihat anjing menggigit anjing yang seseru ini. Ini sebenarnya bagaimana? Tanya saja putrimu yang baik itu. Kok kamu melotot padaku? Karena kebodohanmu, jadi kamu membuat marah Qin Zixuan dan Qin Changjun. Sekarang, kamu harus pikirkan baik-baik bagaimana caranya membahagiakan mereka. Entah juga apakah kakak Zixuanmu masih mau kamu.
Ji Wenwan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Sudah selesai. Sepertinya ya. Maksudmu sepertinya? Wenwan, Ya, kamu baik-baik saja? baik-baik saja. Aduh, aku hampir mati kaget. Aku dengar kamu dibawa pergi. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Wenwan. Hah? Ini siapa? Oh, ini teman baikku. Lu Siwe, dan ini adalah Xie yang terkenal. Xie, sudah lama mendengar namamu. Wenwan, aku antar kamu pulang. Baiklah. Tidak usah, aku yang antar Wenwan. Masa merepotkan Xie? Tidak apa-apa. Aku tidak merasa repot. Xie, gimana kalau begini? Aku mau bicara sebentar dengan temanku. Baik, kalau begitu aku suruh orang siapkan mobil, cepat ya. Wenwan, kamu kenapa sih? Bukannya kamu tidak akrab dengannya? Aku memang tidak akrab dengannya, tapi utang 200 juta itu masih harus bergantung padanya, tidak boleh membuatnya marah. Lagi pula, Xie orangnya baik. Dia dingin di luar tapi hangat di dalam, jangan selalu memusuhinya. Dingin di luar, hangat di dalam. Dia. Hah? Kamu yang pertama menggambarkannya seperti itu. Dan lagi, pengusaha tidak akan bangun pagi jika tidak ada untungnya. Kamu harus hati-hati. Apa yang kamu pikirkan? Dia itu siapa? Dia kan Xie. Wanita di sekitarnya banyak sekali. Mau yang seperti apa tidak ada? Oh ya, dan juga, dia tidak bisa diranjang. Kamu yakin? Aku yakin, barusan aku menggodanya pun dia tidak bereaksi. Kamu. Tenang saja, kakakmu ini tidak akan dirugikan sedikit pun. Tidak akan dirugikan. Yi Xiangxing pagi ini sudah kembali ke Inggris. Aku merasa kali ini selain untuk urusan bisnis, dia juga datang mencarimu. Ngapain kamu urusi dia? Aku tidak ada hubungannya sedikit pun dengannya. Ayo naik. Baik. Wenwan. Cuaca mulai dingin. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Baik. Kalau begitu aku pergi dulu. Nyalakan AC sampai maksimal. Baik, Tuan. Ya ampun. Panas banget sih. Kalau panas, lepaskan saja jaketmu. Kamu ngobrol apa sama dia? Kok mukamu merah banget? Hah? Muka aku. Raku sama dia. Nggak ngobrol apa-apa kok. Cuma ngobrol biasa aja. Cuma ngobrol biasa? Terus kenapa mukamu semerah itu? Dulu, waktu di hotel kamu menggoda aku begitu. Nggak sampai semerah ini. Kamu dekat banget ya sama dia? Masa sih? Aku jadi malu karena teringat saat menggoda kamu. Makanya mukaku merah. Jangan. Hal ini sama sekali nggak boleh dia tahu. Ya lumayan lah. Lumayan. Lebih baik dari aku? Kamu, apa karena takut aku marah, makanya pilih aku? Tuan, masa sih? Aku sama Lu Siwe. Sudah kenal bertahun-tahun. Dia bukan orang seperti itu. Jadi, karena kamu baru kenal aku sebentar. Takut aku mempermasalahkannya? Tuan, Anda kenapa? Kamu sangat menyukainya. Tuan sudah sampai. Tuan, kalau gitu aku duluan. Tuan, nggak usah. Aku pakai yang itu aja. Kamu cepat pakai saja, dingin nih. Aku panas. Kalau gitu aku pulang dulu. Tuan juga tinggal di sini? Hah? Kamu juga tinggal di sini? Cocok banget ya. Tuan, Anda nggak perlu antar. Aku sudah sampai. Oh, rumah temanku. Aku tinggal sini sementara. Hah? Kamu? Karena masalah keluarga? Ya? Aku dengar hubungan keluarga Qin sangat rumit. Apa karena tentang kamu, isu-isu yang beredar itu? Jadi banyak orang
yang mengincar posisi Anda. Tapi kamu tenang aja. Mulutku sangat ketat. Aku nggak akan bilang apa-apa. Kak? Lagi pula kamu sudah banyak membantuku. Kalau ada yang perlu ku bantu, aku pasti nggak akan menolak. Apalagi cuma jadi tameng. Bahkan jadi sasaran panah pun. Aku juga bisa. Tuan, untuk Tuan aku bisa gratisin. Halo, si Yue. Bagaimana kabar keluarga Wen belakangan ini? Syukurlah. Oh iya, aku perlu minta tolong padamu. Kamu yang ambil alih Mingde. Lalu, beberapa hari lagi, aku harus pergi lagi ke gedung grup D. Silahkan duduk. Oh, Ketemu lagi? kamu. Waktu itu kamu pernah selamatkan kakak laki-lakiku. Kita pernah bertemu. Kok kamu cepat sekali lupa padaku? Aku ingat sekarang. Kalau begitu, kamu yang datang, Y keempat mana? Bukan aku yang bilang. Kalian berdua ini, kalian gak perlu saling melekat begitu, kan? Baru masuk langsung cari dia. Tapi hari ini dia ada urusan, gak bisa datang. Makanya dia sengaja menyuruhku ke sini, takut kamu diganggu orang lain. Kalau gitu, bisa bantu aku nggak? Bantu apa? Katakan. Ji Wenwan, kapan kamu dekat dengan Yang Master Huo? Baik itu Yang Master Huo maupun Ye keempat, keluarga Jiku. Pasti dapat untung besar. Berdiri. Kamu mau bilang apa? Kalau mau mengajari Wenwan, diam saja. Kamu nggak berani melawan dia. Jangan bikin repot keluarga Ji. Lihat dia. Dia pakai baju apa sih? Tidak pantas. Aku suruh dia pakai yang lebih sopan. Dia nggak mau dengar. Tahan dulu. Nanti setelah kita umumkan identitasnya, dia jadi anak kita. Apa yang kita bilang, dia akan dengar. Apa yang kita suruh dia lakukan, dia akan lakukan. Kalau tidak, berarti dia tidak berbakti, dicaci maki orang. Dia itu kakak perempuan Tongtong. Kalau dia nggak mau bantu Tongtong, berarti dia kejam dan tak berperasaan, pantas dipukul dan dimarahi. Ji Wenwan, aku setuju menikahimu. Aku tidak akan membatalkan pertunangan ini. Maaf ya, aku nggak mau nikah sama orang bodoh. Lagi pula, bukannya kamu cocok sama Jiu Tong ya? Kok tiba-tiba berubah drastis? Jangan sebut si bodoh itu. Dia itu bego banget. Kalau bukan karena dia, aku juga nggak akan jadi sasaran Li Xinyue. Lagi pula, kamu lebih cantik darinya. Menikahimu juga nggak rugi. Kak Zixuan, Nanti aku kasih tahu. Terima kasih atas waktu Anda semua yang datang ke pesta ulang tahun putri saya, Ji Yutong. Hari ini kami mengundang Anda semua untuk berbagi kabar baik lainnya, memperkenalkan putri saya yang lain, Ji Wenwan. Ahaha. Boleh tanya, Ji Wenwan, yang tiba-tiba muncul ini, apakah putri haram Anda? Bukan putri haram. Dia adalah harta karun kami. Saat Wenwan lahir, kesehatannya buruk. Kami selalu khawatir. Lalu kami meminta bantuan ahli nujum. Katanya, Wenwan harus dibesarkan di desa, demi keselamatannya. Kami tidak pernah mengungkapkannya. Hahaha. Sudah selesai. Tenang saja, urusanku tunggu saja pertunjukannya. Apa ini? Siapa yang kirim? Cepat matikan. Matikan. Cepat panggil orang.
Tak sangka adikku sama tunanganku berani banget ya. 1. Selingkuh di belakang tunangannya sendiri merayu adik iparnya. 1 lagi, selingkuh di belakang kakaknya sendiri dengan kakak iparnya. Papa, maaf. Jangan panggil aku papa, kamu bukan anakku. Di acara penting seperti hari ini, kau memalukan diri sendiri saja sudah cukup. Kau malah menyeret seluruh keluarga Ji jadi bahan cemoohan. Coba lihat di internet apa yang mereka katakan. Hah, Papa, aku dan kakak Zixuan saling mencintai dengan tulus. kamu mau bersamanya ya? Kalau begitu, minggir dari keluarga Ji. Keluarga Ji tidak sanggup menanggung tuduhan adik ipar merayu kakak ipar. Memalukan. Jirongshan, bagaimana bisa kau berkata begitu? Tongtong selamanya adalah anakku, ini semua gara-gara Ji Wenwan, semua salah dia adalah pembawa sial. Diam kau. Kalian semua, besok aku akan mengadakan konferensi pers. Kalau kalian masih membuat masalah lagi, jangan salahkan aku tidak memberi muka. Maaf ya, aku pulang terlambat. Selamat ulang tahun. Iya, hari ini ulang tahunku. Masuklah. Wenwan. Wenwan, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Jangan takut, aku di sini. Peluk aku. Pak, bisakah Anda? Tenang saja, aku tidak akan pergi. Pak, ini pertama kalinya sejak kecil. Ada orang yang mengeringkan rambutku. Ini adalah ulang tahun paling bahagia yang pernah kulewati. Kalau kamu suka, aku sering-sering mengeringkannya untukmu. Maaf ya Pak, kue rusak karena ulahku. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau makan, besok aku belikan lagi. Sudahlah. Aku juga tidak cocok dengan hal semacam itu. Aku siapkan hadiah ulang tahun untukmu. Hadiah apa? Beberapa hari lagi aku akan menyuruh Qin Changjun memberikan 200 juta itu padamu. Benarkah? Pak, Anda yang terbaik. Kalau begitu, aku dan Lu Siwei, siapa yang lebih baik? Pak yang lebih baik. Si mata duitan. Iya, aku memang mata duitan. Tapi, meskipun Anda, Pak, tidak punya apa-apa lagi, tetap baik. Mulutmu ini. Wenwan, kamu sangat takut petir. Saat berusia 7 tahun, aku ditemukan oleh keluarga Ji dan dibawa pulang. Hari itu adalah ulang tahunku. Aku difitnah oleh Ji Yutong sudah mendorongnya ke kolam renang. Lalu Wen Jingyi mengikatku dan membuangku ke tempat sampah. Mulutku disumpal, tidak bisa bersuara, dan tidak ada yang bisa mendengar. Kemudian, entah berapa lama, aku dibuang ke truk sampah. Hari itu, cuacanya juga seperti ini. Semua orang membenciku. Sebenarnya aku sangat ingin tahu, mengapa semua orang tidak menyukaiku. Itu karena mereka tidak punya selera. Aku tidak membencimu. Wenwan, aku paling menyayangimu.
Nuan, kenapa kamu tidak pernah mengangkat telepon? Apa kamu kenapa-napa? Wen-Nuan sedang istirahat. Kalau kamu terus menelepon seperti ini, akan mengganggu istirahatnya. Pak, kenapa Anda di sana? Tidak, apa yang Anda katakan barusan? Dia tertidur? Ada masalah apa? Aku sudah mengenalnya 5 tahun. Setiap tahun di hari ini, dia selalu tidak tidur. Aku mengerti. Wen-Nuan sudah tertidur. Malam ini aku akan menemaninya. Kamu tidak perlu datang. Baik, sampai di sini. Keluarga Ji. Masuk. Pak, gioknya sudah ditemukan? Cepat sekali. Iya, Ji. Nona Weni memang hebat. Iya, memang hebat. Kak, tenang saja. Aku sudah sampai di lokasi. Sebentar lagi akan siaran langsung untuk kalian. Cepat ke sini. Nona Ji, boleh tanya? Tentang rumor perselingkuhan Anda dengan tunangan kakak Anda, bagaimana tanggapan Anda? Ini. Aku juga baru tahu kalau punya kakak. Aku dan kakak Zixuan tumbuh besar bersama sejak kecil. Impian terbesarku dalam hidup adalah menikah dengannya. Aku benar-benar tidak tahu dia punya ikatan pertunangan dengan kakak. Kalau tidak, mana mungkin aku akan merebut pria dari kakak? Pak Ji. Nyonya Ji, kenapa Ji Wenwan tidak mau mengakui kalian? Ini karena kami mengirimnya pergi. Kasihan hati orang tua. Kami hanya berharap dia tumbuh dengan selamat dan sehat. Asalkan dia sehat, kami sudah puas. Bukan? Betul. Artinya, kalian tidak melakukan hal yang salah padanya, semuanya karena dirinya sendiri. Apalagi yang sudah kami lakukan salah padanya? Aku mengandung selama 10 bulan, melahirkannya. Setelah dia dijemput pulang, kami menyediakan makanan dan minuman terbaik setiap hari. Kami juga memberikan kamar terbaik di rumah kepadanya. Kemarin kami bahkan mengadakan pesta yang begitu megah untuknya. Apalagi yang sudah kami lakukan salah padanya? Wah, pidato yang bagus sekali, Nyonya Ji. Bagus, bagus. Kak, kalian sudah datang. Bagaimana? Siaran langsungnya lumayan kan? Ji Wenwan. Tuan Ji, jangan dulu marah. Hal yang perlu Bapak marahi masih ada di belakang. Ini, Bapak Ji, Anda mencari siapa? Pak Xie. Bapak Ji, tenang dulu. Tonton baik-baik pertunjukan selanjutnya. Permisi, minggir. Halo semuanya, karena hari ini adalah konferensi pers, aku juga ada yang mau dikatakan. Barusan tadi, aku dengar ucapan ketiga orang itu agak berbeda dengan ingatanku. Jadi, aku ingin meminta semua yang hadir di sini untuk menjadi saksi. Mari kita lihat siapa yang ingatannya salah. Ji Wenwan. Ibu Ji, di hadapan begitu banyak wartawan, harap berhati-hati dengan ucapanmu. Kalau begitu, Ibu Ji, aku ingin bertanya. Anda bilang pesta kemarin sengaja diadakan untukku? Tentu saja. Aku dan ayahmu untuk mengumumkan identitasmu, sengaja mengundang banyak orang penting, tapi kamu malah membalas budi dengan kejahatan, mengatur tong-tong, memalukan keluarga Ji kami. Kalau begitu, Bapak Ji, tahu soal ini? Tentu saja tahu, kami mempersiapkannya bersama. Masa dia tidak tahu? Selanjutnya, aku akan menunjukkan sesuatu kepada semua orang. Ini nih, adalah pesan yang dikirim langsung oleh Bapak Ji Rongshan. Di sini tertulis jelas, kemarin itu sengaja untuk Ji Yutong mengadakan pesta ulang tahun, sekalian mengumumkan identitasku. Kalau begitu, Bapak Ji, kenapa Anda bilang pesta ini sengaja diadakan untukku? Lalu, ini nih, adalah pesan dari Nona Ji Yutong yang dikirim sebulan lalu kepadaku. Di sini dia bilang, dia sebenarnya sudah tahu sejak lama identitas asliku adalah putri sulung keluarga Ji. Dia bilang, agar aku bersikap baik dan bergaul baik dengannya. Kalau begitu, Nona Ji, kenapa kamu bilang baru kemarin tahu aku adalah kakakmu? Nona Ji, apa aku kakakmu? Kakak ipar, Ruan. Bukan Wenwan, konferensi pers itu trending di Hot Search. Bukankah ini seharusnya? Tidak ada media manapun mengatakan hal yang tidak seharusnya, kan? Mana mungkin? Semua bilang keluarga Ji pura-pura.
berhati ular dan kalajengking, dan di bagian komentar juga penuh dengan cacian. Terus pantau. Jangan sampai keluarga Ji menekan panasnya. Baik. Siye, besok aku ingin kembali kerja di perusahaan. Masalah ini mungkin sudah seperti ini. Tapi aku benar-benar tidak bisa diam lagi. Baik, tapi kamu harus ingat. Kedepannya jika ada masalah, jangan selesaikan sendiri, ingat cari aku. Tidak menyangka, kakak menjalani karakter yang penuh kasih. Kurang bicara. Baik. Bagaimana? Beritanya sudah ditarik? Belum. Apa maksudnya belum? Hal kecil seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Kalian ini ngapain aja? Nyonya, konferensi pers kali ini mengundang banyak media mainstream dan banyak juga yang membagikan, sekaligus menangani sebanyak ini. Sungguh, dan lagi, sepertinya ada yang memanipulasi di belakang. Panas yang kita tekan sama sekali tidak berguna. Apa? Ayah. Lauji. Lauji, kamu bagaimana? Aduh, Lauji, kamu tidak boleh pingsan sekarang. Kalau kamu pingsan sekarang, aku dan Tong Tong harus bagaimana? Semua karena Ji Wenwan si jalang itu. Saat berusia 7 tahun, dia membuat Tong Tong jatuh ke air. Aku seharusnya mencekiknya sampai mati. Ji Wenwan. Karena kamu tidak tinggal diam dengan baik, maka jangan salahkan aku. Moge. Aku ingin makan ikan. Pak Ye, tenang saja. Cuma dicibir orang, kan? Aku nggak segampang itu jatuh. Kerja yang baik. Nanti malam aku ajak kamu makan enak. Oke, baik. Wenwan, dokter, Wenwan, dokter. Dokter, cepat, cepat. Wenwan pasti akan baik-baik saja. Wenwan. Keluarga pasien harap menunggu di luar ruang operasi. Dokter, kamu harus menyelamatkannya. Kami pasti akan berusaha sebaik mungkin. Bukan sebaik mungkin. Kamu harus menyelamatkannya. Kak, tenang dulu. Aku sudah sangat tenang. Kalau aku nggak tenang, sudah kubunuh 3 binatang dari keluarga Ji itu. Kak. Salahku. Ini semua salahku. Seharusnya aku menyadari mereka akan berbuat jahat padanya. Kalau aku terus menjaganya, dia pasti akan baik-baik saja. Kak, ini bukan salahmu. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Ayo, berdiri dulu. Orang itu bilang, siapa tepatnya yang menyuruh? Dia nggak bilang. Tapi, dari suaranya, kayaknya perempuan yang masih muda. Umumkan identitas asli Ji Yutong. Besok aku ingin melihat di berita. Kabar lenyapnya keluarga Ji. Mengerti. Operasinya berhasil. Pasien sudah lepas dari bahaya. Kalau kondisinya membaik, hari ini juga bisa sadar. Terima kasih, dokter. Wenwan. Kamu gimana? Ada yang gak enak badan? Aku cari dokter dulu. Siye, Hah? tolong ambilkan aku air. Oke. Lu? Ada apa yang buru-buru banget? Aku tidur berapa lama? 1 hari 1 malam. Kamu terus jagain aku. Kenapa kamu baik banget sama aku? Ini salahku. Kalau waktu itu aku anterin kamu kerja, kamu pasti nggak bakal kenapa-kenapa. Wenwan, kamu udah sadar. Tenang aja, aku nggak apa-apa. Syukurlah kalau kamu nggak apa-apa. Aku kasih tahu ya, kalau kamu kenapa-kenapa, kakakku juga bakal kena imbasnya. Oh iya, aku udah selidiki, yang nabrak kamu itu suruhan Ji Yutong. Tapi, udah dihabisin sama kakakku. Wenwan, aku kasih tahu ya, kamu nggak tahu, selama kamu koma di rumah sakit beberapa hari ini, kakakku itu terus-terusan. Ngomong banyak amat sih. Oke, aku diam. Ayo, makan bubur. Kebetulan aku bawa bubur. Sini, aku kasih. Oh iya, Kak, si Lu Siwe itu kenapa sih? Kok buru-buru banget perginya? Aja nih, nggak lihat dia sapa aku sekalipun. Si Yue, dia datang ya? Enggak, aku nggak lihat dia. Loh, aneh nih. Barusan jelas-jelas aku lihat dia. Loh, dia lagi nelpon sama siapa gitu. Mukanya kelihatan panik banget. Kayaknya dia sebut sesuatu, orang gila apa gitu. Orang gila. Yi Xiangxing. Si gila Yi.
Tidak bisa, aku mau keluar dari rumah sakit. Bukan, apa? Kamu mau keluar dari rumah sakit? Wenwan, apa kamu jadi bodoh karena tertabrak? Kenapa? Karena, Itu Lu Xiyue. beri aku. Halo, Xiyue. Nuan, Yi Xiangxing sudah pulang ke negara. Aku tahu. Jadi aku sudah berencana untuk keluar dari rumah sakit. Tidak bisa, Nuan. Yi Xiangxing, biar aku yang urus di sini. Kamu rawat lukamu dengan baik di rumah sakit. Xiyue. Halo. Ada apakah? Cari tahu tentang orang ini, Yi Xiangxing. Yi Xiangxing. Baik, aku mengerti. Kah, tidak baik. Aku baik-baik saja. Bukan, maksudku di luar tidak baik. Masalahmu di rumah sakit. Terekam, di bawah ada banyak wartawan, semua bertanya tentang kamu dan Wenwan. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa aku membuat masalah untukmu? Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka datang untukku. Tidak ada hubungannya denganmu. Ah, pasti Qin Changjun. Mereka yang melakukannya. Ini buruk, Kak. Selama ini kamu menjalankan ajaran Buddha, dengan susah payah memanfaatkan ucapan pantang nafsu dalam Buddhisme, menekan masalah impotensi. Kali ini mungkin juga akan dibongkar. Ah, itu. Kalau begitu aku tidur. Kamu lanjutkan. Wenwan, dengarkan aku. Kakakku tidak impotensi, itu omong kosong dari luar. 6. Mengerti. Tidak apa-apa, aku tahu semuanya. Tenang, mulutku ketat. Bukan, Wenwan. Kamu tidak mengerti, dengarkan aku. Jadi kamu bilang begitu karena enggan terlibat dengan wanita yang diatur keluarga, makanya kamu bilang begitu. Aku sangat menjaga kebersihan. Tidak mau menyentuh orang yang tidak kusukai. Hei, dulu karena orang-orang yang dikirim keluarga itu, kakakku sama sekali tidak menyentuhnya, mereka mengira kakakku impoten. Lalu, mereka menggunakan hal ini untuk memaksa kakakku menyerahkan posisi pemimpin keluarga Qin. Tapi kali ini, kakakku tertangkap kamera bersamamu. Wah, kalau begitu alasan mendalami ajaran Buddha dan tidak dekat dengan wanita tidak akan berlaku lagi, dong? Kalau begitu aku akan jelaskan pada mereka. Bilang saja Pak Xie yang menyelamatkanku. Bukankah itu selesai? Kalau semudah itu, pasti sudah selesai. Qin Changjun ini pasti sudah merencanakannya lama. Dan sekarang, komentar di internet bukan tentang kamu dan kakakku, tapi tentang kondisi kakakku. Intinya, mereka memang menyasar kakakku. Pasti Xie yang membantuku meminta uang dari mereka, makanya. Jangan berpikir macam-macam. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Sooner or later mereka akan menyerangku. Pak Xie, bawa mereka keluar. Kamu mau melakukan apa? Kamu istirahat saja di sini. Tenang, aku tidak akan biarkan mereka mengganggumu. Pak Xie, selama ini kamu selalu merawatku, melindungiku. Jadi, aku juga ingin melindungimu sekali. Baik. Saham grup G terus turun, nyaris bangkrut. Pemegang saham ramai-ramai menarik saham, menuntut grup G mengganti rugi kerugian kali ini, jumlahnya sangat besar. Ini bagaimana? Ini bagaimana sih? Ah, Mungkin operasi perusahaan ada masalah. diam. Ji Yutong mana? Si Jalang itu pergi kemana? Pasti dia yang berbuat. Dulu, kalau tahu salah gendong, seharusnya dia dikembalikan, agar tidak merusak keluarga kita. Bagaimana bisa kamu bilang begitu? Yutong adalah anak kita. Dia anak kita dari mana? Tidak ada hubungan darah sama sekali denganku. Bajingan ini, anak haram ini, sudah lama aku besarkan, malah balik merusak keluarga kita. Lauji, Dan kamu juga, kamu selalu memanjakannya, si pengkhianat ini, membiarkannya terus menyakiti Ji Wenwan. Kalau bukan karena dia, keluarga kita sudah lama makmur. Boleh tanya tuan keempat? Jangan tanya tuan, tanya aku. Aku yang panggil kalian. Nona Ji yang panggil kami. Maksudnya tentang keluarga Ji? Jangan sebut keluarga Ji di depanku. Aku dan keluarga Ji sama sekali tidak ada hubungannya. Aku panggil kalian hari ini karena aku lihat di internet ada banyak pandangan yang kurang baik terhadap pacarku. Jadi aku harap kalian bisa bantu aku klarifikasi. Maksud Anda? Isu di internet bilang Tuan Qin keempat tampan dan berasal dari keluarga terhormat, sayangnya diranjang kurang bagus. Aku cuma mau tahu, omongan ini kalian dengar dari siapa? Pacarku bagus atau tidak? Masa aku tidak tahu? Wenwan, Maksud Anda dan tuan keempat adalah pacaran? Iya, betul. Wenwan, baru keluar dari rumah sakit,
masih harus perhatikan makanan, nanti, setiap kali makan akan kusuruh orang antar untukmu. Jangan repot-repot Tuan. Nuan-Nuan akan kujaga. Kamu jaga? Wen-Nuan adalah pacarku. Masa harus kamu yang jaga? Rasanya tidak pantas, kan? Pacaran hanya secara nama saja. Apa hubungannya? Tuan, Anda terlalu serius. Itu. Sebenarnya aku bisa sendiri. Tidak boleh, kamu masih pasien. Perlu istirahat yang cukup. Aku sudah sembuh. Patah tulang butuh waktu lama untuk sembuh. Kamu istirahat saja dengan baik, yang lain serahkan padaku. Kalau begitu, aku mau makan banyak makanan enak. Baik. Wah, mesra sekali ya. Kakakku dan kakak iparku sangat cocok. Benar-benar pasangan yang dijodohkan langit dan bumi. Iya, kan, Lu Xiyue. Nuan-Nuan, Ye Xiangxing sudah datang. Dia datang buat apa? Mungkin lihat di internet, dapat kabarnya. Dia memang sabar ya. Sabar banget baru nyari. Dia jadi nggak kayak dirinya sendiri. Nuan-Nuan, dia pernah mengurungmu setengah tahun. Aku takut dia bakal nyakitin kamu lagi. Biar dia coba. Dia pernah nyakitin Wen-Nuan, aku bakal perlahan-lahan balas dendam. Sekarang Wen-Nuan ada aku, kalau dia berani sentuh, satu helai rambut Wen-Nuan, aku nggak bakal biarin dia. Waktu kecil, Nuan-Nuan pernah selamatin aku. Aku selalu bersyukur sama dia. Dia kayak kakak perempuanku. Kalau kamu berani bikin dia sedih, aku juga nggak bakal biarin kamu. Kalian berdua? Ngobrol apa sih? Kayak takut aku bakal nikah aja. Apa nikah? Nikah apa? Kamu mau lamar kakak iparku? Lamar apa sih? Lamar? Cepetan makan anggurmu aja. Tunggu sebentar. Sudah tangkap Ji Yutong? Belum. Tapi kami udah selidiki, identitas orang yang nabrak Nona Ji. Itu adik kandung Ji Yutong. Lepasin orangnya. Suruh orang terus ikutin dia. Ya? Biar aku aja. Nggak usah. Aku kan masih bisa gerak. Kalian cepet duduk. Ternyata kamu. Lama nggak ketemu, Nuan-Nuan.